Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Ninjam Prayoga. Saya mahasiswa Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa wala. Jadi, saya pada video kali ini akan menerangkan sedikit tentang sejarah singkat agama Islam. Mungkin tidak secara detail, mungkin hanya sebatas gambaran besarnya, karena ini hanya sebatas sebagai refleksi kita terhadap sejarah-sejarah yang telah ada dan sebagai upaya untuk meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan memulai dari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Kelahiran Nabi Muhammad SAW seringkali dinamai dengan tahun gajah dan bertepatan pada tanggal 12 Rabiul Awal atau pada tanggal 21 April 570 atau 571 Masehi. Lalu siapa sih orang tua dari Nabi Muhammad itu sendiri? Orang tua dari Nabi Muhammad, ayahnya bernama Abdullah bin Abdul Muthalib. Kemudian ibunya yaitu Aminah binti Wahab. Nabi Muhammad SAW sendiri lahir di Mekah. Ia merupakan seorang anak yatim sesudah ayahnya meninggal ketika ia masih dalam kandungan. Dan saat itu pula ibunya meninggal dunia ketika ia sudah berusia 7 tahun. Kemudian ia diasuh oleh kakeknya, yaitu Abdul Muthalib. Kemudian setelah itu kakeknya meninggal dan ia diasuh oleh pamannya, yaitu Abu Thalib. Jadi langsung saja kita masuk ke turunnya wahyu, di mana wahyu pertama turun yaitu pada tahun 610 Masehi. Wahyu pertama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW yaitu bertempat di Gua Hira, dan saat itu Nabi Muhammad SAW berusia 40 tahun. Wahyu pertama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad yaitu surat Al-Alaq ayat 1-5 dengan melalui malaikat Jibril. Kemudian hijrahnya Nabi. Pada tahun 622, Nabi Muhammad dengan para pengikutnya melakukan perjalanan dari Mekah ke Madinah. Hal tersebut dianggap dikarenakan untuk memperluas dakwanya, dan saat itu Mekah juga sedang tidak berada dalam kondisi yang sedang baik-baik saja. Peristiwa ini dinamai dengan hijrah, dan semenjak itu pula peristiwa itu dimulailah dengan kalender Islam atau kalender Hijriah. Lalu setelah Nabi Muhammad wafat, hampir keseluruhan daerah Jazirah Arab itu dikuasai oleh Islam. Dan saat itu pula pengikut dari ajaran agama Islam itu sendiri semakin banyak. Jadi sebelum Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah, Nabi sering melakukan dakwah itu secara sembunyi-sembunyi. Dan ketika Nabi melakukan hijrah, saat itu pula semakin banyak pula para pengikutnya. Kita masuk ke era setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW wafat pada usia 63 tahun. Dan saat itu pula era kekhalifahan dimulai. Atau biasa kita kenal dengan istilah era Khulafaur Rasyidin, yaitu para pemimpin yang diberi petunjuk. Ada 4 khalifah yang terpilih pada saat era itu, yaitu yang pertama ada Abu Bakar As-Siddiq, kemudian ada Utsman bin Affan, kemudian ada Umar bin Khattab, dan Ali bin Abi Thalib. Saat itu masyarakat pada Jazirah Arab kebingungan atau banyak sekali selisih siapa yang nantinya akan meneruskan kepemimpinan umat muslim setelah wafatnya Nabi, dan tercetuslah istilah ini, yaitu istilah Khulafaur Rasyidin. Abu Bakar As-Siddiq sendiri memerintah pada tahun 11 sampai 13 Hijriah atau bertepatan dengan tahun 632 sampai 634 Masehi. Kemudian ada Umar bin Khattab, yaitu memerintah pada tahun 13 sampai 24 Hijriah atau bertepatan pada tahun 634 sampai 644 Masehi. Kemudian ada Utsman bin Affan, yaitu memerintah pada tahun 24 sampai 36 Hijriah
atau bertepatan pada tahun 644 sampai 656 Masehi. Kemudian yang terakhir, yang ini ada Ali bin Abi Thalib, yaitu memerintah pada tahun 36 sampai 41 Hijriah atau bertepatan pada tahun 656 sampai 661 Masehi. Dan saat itu pula, setiap eranya memiliki problem atau masalah tersendiri. Kita masuk ke era kedinastian, yaitu era di mana setelah era khalifaan, banyak sekali dinasti yang muncul pada saat itu. Mungkin kita tidak akan membahas sebagaimana detailnya karena kita hanya sebagai refleksi gitu ya. Yang pertama dinasti Muawiyah atau Suriah. Kemudian ada dinasti Abbasiyah di Baghdad. Kemudian ada dinasti Muawiyah di Andalusia. Kemudian ada dinasti Fatimiyah Mesir. Kemudian ada dinasti Moghul di India. Dinasti Safawid Persia. Dan terakhir yaitu dinasti Utsmani di Turki. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Tidak banyak ya, cukup singkat karena itu hanya sebatas refleksi kita terhadap sejarah-sejarah yang mungkin sudah kita banyak dengar, banyak kita baca gitu ya. Jika ada salahnya saya mohon maaf. Terima kasih. Akhir kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.